Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taru dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita merindukan kehidupan yang penuh damai. Tetapi dalam realita, apa yang kita rindukan masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Di mana-mana kita lihat konflik begitu mudah terjadi. Di mana-mana terjadi permusuhan, baik antar saudara, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dan di tengah bangsa. Mengapa damai itu begitu sulit dialami? Sebab manusia tidak hidup dalam damai itu, yakni Yesus Sang Raja Damai itu. Yesus adalah damai itu. Saat kita melekat kepada Yesus Sang Raja Damai itu, maka damai itu dipenuhkan ke dalam hati kita. Dan sehancur apapun kehidupan kita, saat kita datang membuka hati kita untuk dipulihkan oleh Yesus, maka damai sejahtera akan ditaruh di dalam hati kita. Dan hanya di dalam Yesus kita memperoleh ketenangan dan damai sejahtera, sebab Dialah Raja Damai. Saat semua hidup di dalam Yesus, damai mewarnai hati manusia, dan damailah kehidupan, damailah dunia. Yesus datang ke dunia ini untuk memberi damai bagi setiap makhluk yang mau menerima dan mengalaminya. Damai itu sudah diberikan kepada kita. Damai itu tidak berasal dari dunia ini. Damai hanya ada di dalam Yesus, dan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Maukah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus di setiap hari-hari kita? Maukah kita membuka hati kita menjadi palungan bagi Yesus Sang Raja Damai itu? Dan firman ini berisi tentang pengharapan bangsa Israel yang sedang berada di tengah-tengah kondisi yang terpuruk dan hancur. Namun demikian, Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan pengharapan kepada mereka dengan menyatakan janjinya. Tuhan menjanjikan kepada mereka
akan datangnya Raja Damai di tengah-tengah mereka. Kehadiran Raja Damai di tengah-tengah mereka akan memulihkan keadaan mereka yang sedang dalam kehancuran. Yesaya mengatakan bahwa sebuah tunas yang keluar dari tunggul Isai dan taru yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya menyatakan bahwa Raja Damai yang dijanjikan itu sesungguhnya berasal dari tunggul Isai, artinya dari keturunan Raja Daud yang sangat mereka hormati. Dan Yesus, Sang Raja Damai itu sudah ada bersama-sama kita. Dia telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menyempurnakan umatnya dalam kehidupan damai yang kekal. Dan tunas dari tunggul Isai itu akan menjadi suatu realita bagi kita apabila kita menerimanya sebagai Raja Damai di hati kita. Maka ia akan memulihkan kondisi hidup kita yang sedang hancur atau terpuruk karena dosa. Bahkan Raja Damai itu akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberikan damai sejahtera. Dan kelak, apabila ia datang untuk kedua kalinya, maka kita akan tinggal bersama-sama dengannya dalam damai yang kekal. Semua makhluk hidup rukun damai. Dan Yesus sudah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu dan membawa damai yang sejati. Tetapi mengapa sampai hari ini masih belum juga bisa merasakan damai yang sejati itu? Karena banyak orang hanya membiarkan Yesus datang dan lahir ke dunia cuma di palungan. Tidak ada tempat di hatinya. Kita hanya fokus pada perayaan kelahiran Yesus Raja Damai itu, tetapi kita lupa untuk mengalami Yesus lahir di hati kita dalam hari-hari kita. Dan damai itu sudah ada di tengah-tengah kita. Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita nikmati hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dalam hari-hari kita. Mari buka hati kita menjadi tempat Yesus berkarya melalui diri kita. Setiap waktu, mari kita berjuang di dalam Tuhan untuk menikmati damai sejahtera di setiap jalan-jalan sulit dan terjal yang harus kita lewati. Jangan kita biarkan iblis mencuri damai dan sukacita kita. Di setiap kesulitan kita, Tuhan Sang Raja Damai itu ada bersama-sama dengan kita, memberi setitik pengharapan saat kita hampir putus asa dan membuat hati kita kembali tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Dan Yesuslah sumber damai sejati. Saat kita khawatir, cemas, takut, gelisah, banyak beban pikiran, banyak masalah, segeralah berlari datang kepada kaki Yesus. Maka Dia akan memberi damai di hati kita, dan hati kita menjadi tenang. Jangan fokus pada keruwetan-keruwetan yang sedang kita hadapi, supaya jangan kandas damai dan sukacita kita. Fokuslah memandang kepada Yesus. Dia akan taruh damai dan sukacita di hati kita, dan kita menjadi tenang, tidak panik, tidak takut, tidak khawatir dalam kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Berikan hati kita untuk Yesus lahir dan menetap, sehingga Dia terus menaruh damai sejati itu di hati kita. Yesus setiap waktu menargetkan hati kita untuk Dia tinggal menetap, supaya kita mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Maukah kita membuka hati kita untuk menjadi target Tuhan setiap waktu, setiap hari, supaya kita mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan? Saat semua kita membuka hati dan pikiran kita menerima Yesus, Sang Raja Damai itu, maka akan tercipta kehidupan yang penuh damai. Di dalam Yesus, permusuhan diubah menjadi persahabatan. Di dalam Yesus, konflik diubah menjadi perdamaian. Dan hanya di dalam Yesus, kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Jangan cari damai dari dunia ini, sebab dunia tidak bisa memberinya. Carilah damai di dalam Yesus. Hiduplah untuk Yesus, maka damailah hidup kita. Saat semua berlomba hidup di dalam Yesus,
taat kepada Yesus, mengalami Yesus, maka damai itu akan merasuk pada setiap hati orang dan terciptalah kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Jika ingin tercipta hidup yang penuh damai di dalam keluarga, di dalam hubungan persaudaraan, di dalam gereja, di dalam masyarakat luas, di dalam bangsa dan negara, berlombalah untuk menerima Yesus tinggal di hati kita, dan tanpa Yesus tinggal di hati kita, maka damai tidak akan kita alami. Kita bisa berdamai dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, jika Tuhan Yesus sudah memerintah dan menguasai diri kita. Oleh karena itu, izinkan Yesus memimpin dan menjadi Raja dalam kehidupan kita. Dan pada masa-masa kita merayakan kelahiran Sang Raja Damai itu, mari kita sungguh-sungguh memberi hati kita untuk menerima Yesus lahir berkuasa dan berkarya dalam hidup kita. Dan kedatangan Yesus Sang Raja Damai hendaknya tidak hanya rutinitas, ritual, atau perayaan tiap tahun, melainkan untuk membebaskan kita dari setiap ikatan dan perhambaan atas dosa, dan menjadikan kita bebas menikmati damai di dalam Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan diri kita, berdamailah dengan segala makhluk. Nikmatilah kelimpahan hidup yang sejati di dalam Tuhan, dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Damai sejahtera hanya dialami oleh orang-orang benar. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Dan hanya dalam tinggal diam dan tenang, kita bisa tetap berdoa dan memuliakan Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan di tengah keriuhan dunia, asal Yesus ada di hati kita. Tenang, sukacita, dan damailah hati kita. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.